Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Oke, kali ini kita ketemu lagi di Belajar Bahasa Indonesia bersama Pak Sul. Di pertemuan kali ini kita akan belajar di bab 2, yaitu teks eksplanasi. Di part 1 kali ini kita akan bahas pengertian dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Langsung aja kita masuk ke contohnya dulu. Nah, kali ini saya tampilkan contoh teks eksplanasi. Judulnya adalah Nasib Pedagang Kaki Lima di Tengah Pandemi. Nah, itu contohnya. Ini teks eksplanasi secara singkat ya. Ada 3 paragraf, 1, 2, 3. Bisa kalian amati. Oke, lanjut ya. Nah, di bab 2 kali ini, teks eksplanasi itu berkaitan dengan peristiwa alam dan sosial di sekitar kita. Jadi, persis sekali ya dalam keadaan seperti ini ya, nasib pedagang kaki lima di tengah pandemi. Nah, itu kan di sekitar kita. Jadi, teks eksplanasinya seperti itu. Yang kita pelajari nanti ada pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian yang B, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. C, konstruksi informasi teks eksplanasi. Kemudian D, analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir, produksi teks eksplanasi. Jadi ada 5 poin yang kita pelajari di bab 2 ini. Selanjutnya, poin A, pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ya, dari situ sudah jelas ya. Jadi teks eksplanasi itu membahas fenomena alam atau fenomena sosial. Jadi sosial itu bisa lingkungan sekitar kita. Kemudian teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jadi ada 2 kata tanya itu untuk membuat teks eksplanasi. Oke, lanjut. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu sebagai berikut. A. Struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Jadi strukturnya ada itu. Kemudian yang B, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Yang C, memuat informasi bersifat keilmuan. Yang terakhir, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Jadi sudah cukup jelas ya, A, B, C, dan D, ciri-ciri teks eksplanasi seperti itu. Oke. Kemudian untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya. Jadi itu dulu, nanti kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita bahas tentang identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Ya, jadi di situ nanti ada fakta dan gagasan pokok. Tapi itu kita bahas nanti aja pertemuan berikutnya. Saya kira untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.